nih di sebuah ruangan alasan iced tea bisa jadi 20.000. Kok bisa ya? Bayangin kalau misalnya kita ke warung, mungkin cuma 4.000, 5.000, tapi bisa di 20.000. Nah, kali ini kita mau bahas nih gimana caranya. Dengan menggunakan dari ekspektasi teori gitu nih guys. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, kalian tetap bisa stay di ruangan ini supaya kalian bisa lebih tahu dan memahami apa itu ekspektasi teori. Dan paling enggak kalau mau jualan gitu bisa dapat cuan yang banyak gitu, meskipun produk yang dijual itu mungkin ya cuma es teh doang atau apa doang gitu yang mungkin gak kalian pikirkan sebelumnya. Oke, kita mulai guys. Ya, jadi kan biasanya produk-produk itu menggunakan ekspektasi teori. Nah, gimana sih awal mulanya itu ekspektasi teori itu dari Viktor Fromm, nama pencetusnya itu di tahun 1964. Nah, jadi Fromm ini tuh lebih menekankan pada hasil daripada kebutuhan. Jadi menurut Viktor Fromm itu dalam teorinya jadi seseorang itu lebih melakukan sesuatu itu karena hasil yang didapat. Jadi hasil itu yang membuat seseorang itu punya rasa ingin melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya ekspektasi teori memang lebih menekankan pada hasil gitu. Nih, baru tahu ya. Iya. Yang masih belum tahu nih, bisa tanya-tanya nih ke Michael tentang apa sih ekspektasi teori. Yang masih mau tanya bisa langsung apa nih? Raise hand. Kalau nggak ada berarti sip dari. Oke, kayaknya nggak ada nih. Kita lanjut aja ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi apa aja sih yang menjadi dasar motivasi menurut ekspektasi teori? Yaitu ada 3. Nah, aku jelasin yang pertama ya, yaitu ekspektasi itu make customer believe that they can achieve. Ekspektasi itu adalah tentang membangun hubungan yang jelas dan kausal antara upaya dan kinerja. Jadi ada usaha konsumen dan kinerja konsumen. Upaya konsumen itu harus dipahami sebagai tindakan apapun yang dilakukan dalam proses berinteraksi dengan merek kita. Nah, definisi ini tuh berarti mencakup hal-hal seperti ketika konsumen mencoba menemukan merek kita, mencoba mendaftar dari sebuah akun, dan memulai proses pembelian. Nah, kalau kinerja konsumen itu apa yang terjadi ketika konsumen mencapai hasil yang diinginkan dari upaya terapan mereka. Nah, untuk menggunakan contoh sebelumnya, jika usaha itu adalah yang mencoba menemukan merek kita. Kalau kinerja ini ketika konsumen berhasil menemukannya. Nah, contohnya bila usaha adalah konsumen berusaha memulai proses pembelian, maka kinerja adalah ketika pembelian tersebut berhasil. Nah, bisnis dapat memperkuat ekspektasi dengan memberi konsumen keterampilan, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk memandu upaya mereka dan mendorong kinerja. Banyak juga konsumen yang menghabiskan waktu dan energi saat berinteraksi dengan merek, tetapi tidak semua itu mengarah pada kesuksesan ya. Contohnya itu ketika kita hendak beli-beli di website e-commerce, tapi saat melakukan pembayaran itu kita harus mengisi berbagai macam data yang ribet, akhirnya kita nggak jadi beli gitu guys. Wah, agak kayak kereta ya ini, tapi meskipun cepet gini masih ngerti lah ya buat teman-teman sekalian. Oke. Kalau kan ini udah teori nih, apakah masih ada teori lainnya yang membuat alasan kenapa ST ini bisa jadi 20.000 nih? Buat yang masih mau bertanya juga bisa raise hand. Atau mungkin kita langsung masuk ke contoh-contohnya aja ya, biar ngerti teman-teman ini. Iya, boleh banget nih. Boleh banget. Aku mau coba kasih contoh langsungnya ya ini. Oke, boleh buat nih. ke cewek-cewek yang suka belanja. Jadi contoh kasusnya, misal kalian mau ngerayain hari jadian kalian sama cowok kalian atau cewek kalian. Terus kalian mau ngasih baju couple buat pacar kalian. Terus kalian nyari barang di toko online, cuman ada 2 toko yang ready stock di Instagram. Pilihan 1, tokonya itu di bawah 500 followers, dan pilihan kedua itu mempunyai followers ribuan, bisa lewat website, bisa lewat DM ataupun WA. Jadi kalian lebih mudah buat belinya.
menurut kalian cewek-cewek atau cowok-cowok di sini ada yang mau jawab? Kalian lebih milih yang mana? Ayo teman-teman, mungkin mau pilih yang mana? Kalau aku yang followernya banyak sih, buat teman-teman yang lain gimana nih? Sama sih, Tan, aku juga. Pasti kita pilih yang kelihatan lebih terpercaya gitu ya. Bener banget. Apalagi sekarang kan banyak nih penipuan di dunia maya yang tidak tahu bagaimana kemana uangnya. Nah itu bahaya banget tuh, makanya lebih suka yang banyak followersnya. Jadi ekspektasi mempengaruhi nanti hasil kalian waktu beli itu jadi ya. Oke, mungkin ada nih contoh yang lain atau kita bisa lihat dari baju ini aja nih. Oke, aku punya contoh satu lagi nih. Tapi aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang ada, teman-teman audiens. Aku nih bakalan tunjuk satu orang buat naik dan jawab. Nah, kalau kalian nih pengen beli parfum gitu ya, kalian pengen beli parfum. Kalian tuh prefer yang mana sih? Kalian tuh prefer beli kayak brand lokal, tapi brand lokalnya ini ya belum terkenal banget gitu loh, cuman brand buatan anak Indonesia, atau kalian lebih milih beli yang udah ready yang di ITC biasanya di toko-toko kecil yang parfum-parfum kayak gitu. Nah, kalian mendingan yang mana? Coba mau Pan boleh pilih satu dong, Tan, angkatin satu siapa gitu, terserah. Iya, aku coba angkat ya. Christopher deh, coba. Apakah ada di sana? Oke, apakah diterima ini? Oke, diterima nih. Halo Christopher, bisa kenalan Halo. dulu? Kenapa? Bisa kenalan dulu? Ya, namaku Christopher, umurku 20 tahun, sekarang lagi kuliah. Oke. Christopher nih kalau misalkan kalian nih suruh milih parfum yang kayak di ITC atau yang kayak produk lokal gitu. Misalkan buat kado buat pacar gebetan, dari mana nih? Produk lokal tuh contohnya gimana? Kayak semacam semacam produk buatan sendiri tapi wanginya juga nggak kalah kayak yang produk ITC atau kayak nggak kalah kayak yang produk kayak Victoria's Secret atau The Body Shop gitu. Tapi mungkin harganya lebih murah tapi mereknya lokal gitu. Oh, Ya, mungkin kamu pernah dengar produk lokal parfum namanya HMNS gitu. oh tahu. Nah itu, mungkin kamu pilih yang mana? Kalau HMNS atau yang parfum ITC? Kayaknya sih lebih milih yang ada di store ya, karena kan kalau misalnya kalau beli yang kayak online gitu kan kita nggak bisa nyoba kan. Belum tentu kan suka juga dengan baunya. Oke, berarti yang ada di store-nya gitu ya. Iya. Iya, Yang bisa, jadi kamu bisa tahu bisa tahu baunya langsung gitu kan. Soalnya kalau misalnya kamu di online itu kamu nggak bisa berekspektasi baunya itu bisa seharum seperti yang kita ekspektasikan gitu kan ya. Benar. Oke, setuju juga. Lanjut nih, mungkin teman-teman yang lain dari speaker ini ada yang punya contoh lain? Kayaknya contohnya kita bahas lebih lanjut di berikutnya deh. Oke, selanjutnya ini apa nih maksudnya? Apakah ada seperti bias-bias lainnya atau gimana nih?
itu ya tadi teman-teman, apa namanya tadi aku lupa nih, aku mau nambahin dikitan. Jadi kalau misalnya kita bisa, karena kan grup host ini nggak bisa share foto ya, jadi aku nggak bisa nunjukin foto parfumnya. Kalau misalnya nih yang di ITC itu bener banget, aku setuju sama kayak Evan, kita harus beli yang parfum yang bisa sesuai sama ekspektasinya kita baunya. Tapi ada case di mana foto-foto atau penampilan produknya yang parfum di ITC itu jelek-jelek nggak sih, ya kan? Kalian ngerasa nggak sih kalau parfum ITC itu kadang kayak kurang dimanisin gitu loh packagingnya? Ngerasa nggak sih? Iya nih, bener banget Nas. Atau Ya itu, kadang tuh kan kayak kalau di ITC tuh dia cuman pakai botol-botol biasa. Sedangkan kalau si HMNS ini, kalau kalian lihat di Instagramnya, itu bener-bener dia tuh fotonya cantik-cantik banget gitu. Sekalipun kayak pagi bener sih yang di Evan, baunya juga 50-50 gitu loh, enggak bau di ITC, parfum ITC itu bahkan ada yang lebih harum. Tapi waktu kita lihat Instagramnya, si HMNS itu lebih cantik gitu loh, lebih classy, pokoknya kelihatannya tuh lebih bagus. Makanya kadang ada beberapa orang juga nih yang lebih milih buat beli HMNS daripada di parfum ITC. Tuh, ada beberapa temanku yang lebih pilih HMNS karena yaitu penampilan dari sebuah produk itu membuat ekspektasi kita bisa lebih tinggi gitu. Karena kadang ada orang yang lihat produknya bagus, packagingnya bagus, dikira isinya bagus, padahal juga belum tentu gitu. Makanya penting banget sih packaging itu menurutku. Oke, nah tadi kan Agnes membahas soal presentasi dari suatu produk itu penting buat bangun ekspektasi kita. Nah, sekarang aku mau masuk ke efek yang kedua, yaitu kayak ada good copywriting is important. Apa sih maksudnya? Nah, kalau misalnya kalian bayangin, kalian itu pasti kalian udah nggak familiar lagi sama yang namanya es teh sama iced tea. Nah, kalau biasanya es teh di warung-warung harganya cuma 2.000, 3.000, tapi kok kenapa di restoran bisa jadi 20.000 dengan nama iced tea, padahal mereka itu minuman yang sama persis gitu. Nah, pasti kayak kalian udah ngalamin kan gitu. Nah, jadi aku mau tanya lagi nih, contoh yang lain ya. Misalnya nih, kalian mau makan di suatu restoran nih. Nah, ada dua restoran itu beda gitu. Nah, terus restoran yang A ini dia menjual menu makanan yang namanya nasi rawon, sedangkan yang B ini dia tuh menjual menu makanan black traditional rice with beef. Nah, kalau misalnya kalian datang ke suatu restoran, terus kalian dikasih menu tanpa dikasih gambar, kalian cuma dikasih namanya sama harganya. Nah, terus harganya tuh tulisannya itu 60.000 gitu ya, 60.000. Nah, kira-kira di antara dua makanan yang tadi aku sebutin namanya, kalian pilih yang mana ini? Aku mau tanya ke salah satu audiens ya. Aku mau tanya ke Talia nih. Halo Talia. Halo. Boleh kenalan dulu, Tal? Nama aku Talia, umur 21. Sekarang lagi jadi mahasiswa. Nah, oke, Tal, aku mau tanya, Tal, kalau misalnya kayak kamu dikasih menu, terus harganya tuh 50.000, Tal. Terus dikasih menu makanannya itu ada dua, nasi rawon sama black traditional rice with beef. Kamu pilih yang mana kira-kira? Kalau dikasih dua menu gitu tanpa foto, aku pasti pilih yang black traditional rice with beef. Kenapa, Tal, kira-kira kok pilih yang itu? Kenapa nggak pilih yang nasi rawon gitu? Dengan harga 50.000. Soalnya kayak black traditional rice with beef itu kayak namanya itu kayak unik. Pasti kan aku kayak penasaran dong. Ini menu apa sih dibandingkan sama nasi rawon?
kayak lebih apa ya, lebih kayak penasaran, lebih kepo, pasti ada keunikan tertentu gitu sih. Pemikiran pertama kalau dikasih menu gitu. Wah, bener sih setuju. Wah, bener banget sih. Kalau aku jadi Thalia, aku juga pasti bakalan milih yang black traditional rice with beef. Soalnya kan kepo ya, ini kayak nama menu makanannya kok keren gitu ya. Nah, uh, oke, terima kasih Thalia. Oke. Nah, oke guys, lanjut nih. Nah, kalau tadi kan cuma beda nama, bisa beda harga. Nah, sekarang aku mau kasih satu contoh lagi. Mau tanya ke Thalia lagi deh. Kalau misalnya nih Tal, kamu mau beli baju online ya, kan kamu nggak bisa lihat nih barang aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Kamu kan cuma bisa lihat Instagramnya gitu ya. Kira-kira kalau kamu milih suatu all shop yang mau kamu beli nih Tal, kamu lihatnya dari apanya nih Tal? Kalau aku sih ya, kalau pengalaman dari belanja online kayak gitu, aku lihat dari fotonya sih, Pril. Dari foto-fotonya, dari videonya, kayak gitu-gitu sih. Oke, dari fotonya ya. Oke, thank you Tal. Oke. Nah, benar teman-teman, kalau misalnya kalian kayak beli baju ya, kalian lihat dari fotonya. Nah, mungkin dari foto itu kalian bisa membentuk ekspektasi kalian kayak, oh baju yang di online shop ini lebih bagus, soalnya fotonya lebih menarik. Jadi mungkin bahannya tuh lebih bagus, lebih nyaman dipakai daripada all shop yang fotonya tuh nggak ditata rapi, itu fotonya sembarangan kayak kayaknya baju ini kok kualitasnya jelek ya gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa punya ekspektasi cuma dari gambar. Nah, hal ini tuh kayak membuktikan gitu loh teman-teman, kalau misalnya nggak cuma presentasi fisik doang langsung dari sebuah produk yang bisa bentuk persepsi di pikiran kalian, tapi ekspektasi positif tuh juga bisa dibentuk cuman dari suatu teks atau gambar gitu teman-teman. Mungkin next ke efek yang selanjutnya nih. Ya, tadi kan udah dijelasin nih banyak banget efek-efeknya dari unexpected teori ini. Nah, sekarang itu masuk ke efek yang terakhir nih teman-teman. Namanya unintended consequence. Pasti udah tahu nih dari nama-namanya udah agak ketahuan banget sih ya. Jadi ini tuh lebih ke arah kayak komunikasi antara marketers dan customer-nya tuh beda gitu loh. Customer dan marketer itu beda, seperti yang akan aku jelasin sama bareng sama Agnes. Jadi nah, buat lebih jelas nih, aku bakal ngasih contoh langsung. Oke, aku butuh bantuan dari temen nih, dari Michelle. Bisa Oke, dari Isabel nih, coba bisa tolong naik. Oke. Gimana so Iya, apakah Bella. Melinia coba ya. Aku invite satu-satu nih. Oke, udah Hai, nih ada Melinia. Halo. Bisa perkenalan dulu nih. Dari umur berapa? Apakah masih jomblo atau gimana nih? Halo, aku Melinia, umur 21, masih kuliah. Oke, Melinia. Kan berarti udah umur 21 nih. Pasti pernah dong ditawari Genius. Misalnya, yang Kak udah punya akun Geniusnya belum? Kak bisa dipakai di luar negeri loh. Udah punya belum? Belum punya sih. Kenapa nih kok nggak punya? Soalnya menurut aku Apakah nggak tertarik penting. gitu? Apa? Soalnya menurut aku nggak penting sih. Oh, nggak penting. Oke. Kalau gitu, padahal kan Genius ini sangat gempar banget nih kalau misalkan di mall terus tawarin sampai kejar-kejar sampai banyak orang yang menghindar. Iya bener banget, sampai menurut aku mengganggu sih. Itu Iya, mengganggu. Bener banget, aku setuju, annoying banget. Aku sampai lihat video di TikTok gitu ya, ampun. Mau geli soro ya. Oh, oke.
Oke, jadi Genius ini merupakan salah satu dari unintended consequence karena kan pada intinya kan sebenarnya kan para marketers ini kan pingin kayak memberikan makna yang berbeda gitu kayak dari persepsinya masyarakat meskipun mungkin dengan cara yang sangat agresif ini merupakan salah satu caranya supaya kayak meningkatkan brand awareness-nya mereka juga sih. Nah, apakah dari teman-teman sekalian ini ada yang mau sharing nih pengalamannya tentang ketemu mbak-mbak jenius atau mas-mas jenius? Apakah ada yang mau sharing nih kira-kira? Yuk mau denger aku guys cerita kesebelan kalian atau mungkin kalian justru seneng ya waktu ditawari. Boleh Iya. guys, kalau mau sambat di sini boleh. Iya, Ya, boleh banget kok. kita terbuka ya guys. Atau ini aja, Iya. kalau sambil kita nunggu dari audiens, kayaknya si Hansen ini juga pernah cerita kalau dia tuh kepahitan sama Mbak Genius. jenius ya. Iya, ayo Hansen boleh ceritakan kejadian di Jakarta. Bapak Hansen, Atau apa oke, masih sepertinya Bapak Hansennya nih lost kontak ya. Kalau nggak sepertinya. ada aku mau cerita nih guys. Iya, kenapa gimana nih cerita dong, Pril? Iya. Ya guys, jadi biasanya kalian pernah nggak sih ngalamin yang kayak aku? Misalnya kalian tinggal di Surabaya, mungkin kalian pernah ya ngalamin kayak aku. Kayak kalian lagi jalan-jalan di PTC, di depannya, yang di depannya Jeko, terus kayak Breto, kayak gitu-gitu. Tahu, Kan ada tahu. tuh kayak Iya. foodnya Genius. Iya. Nah itu kayak kalian kalau misalnya lewat situ kayak annoying banget gak sih? Kayak pengen menghindar gitu dari situ. Enggak Soalnya sih, mereka Pril. tuh- Oh Kalau enggak aku lagi ya? Kalau aku lebih nggak milih lewat situ sih, Pril. Langsung nggak usah lewat situ gitu. Jadi milih lewat jalan lain biar nggak ketemu mbak-mbaknya. langsung menghindar ya? Masuk akal Iya. ya, masuk akal. Kalau aku Setuju, di sana setuju, tuh- Tan. Iya, setuju Tan. Nanti aku praktekin ya Tan, kalau aku ke Indonesia. Sama. Oh, Iya, oke jadi oke. kayak oke. annoying banget gak sih? Mereka itu, kita tuh sudah gak mau, kita gak sudah gak minat, tapi mereka tuh kayak maksa-maksa gitu, kayak didatangi. Bahkan kita jalan tuh mereka tuh ngikut di sebelah kita gitu loh. Itu annoying banget sih. Iya bener banget. Nah, berarti jenis ini kan salah satu ini kan dan dengan adanya jenis ini juga membuktikan kalau misalkan hard selling itu nggak selalu berhasil pada semua produk gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang mungkin aja disengaja sama marketersnya atau memang nggak sengaja terjadi karena strategi mereka yang kurang pas gitu kesannya. Oke, kalau misalkan Agnes mau nambahin Tan. contoh lain itu gimana? Iya, gimana? Justru malah aku itu sing nyari jenius pas itu. Wah, kenapa nih? Kayak gimana itu? Kenapa kok naik jenius? Karena kan jenius dari semua orang nih. Nah iya, memang kebanyakan orang kan hindari toh, soalnya annoying. Nah justru aku itu malah sing nyari mbak malah nggak nongol mbak aku nggak tahu deh mana. Nah itu nggak tahu, aku sampai tanya stan orang, loh di sini kan bukannya kapan hari ada jenius ya, kok nggak ada. Wah. Nah soalnya pas itu aku tuh gini kan, kita itu kan pasti kan suka kayak Spotify, Netflix gitu Iya kan. benar, iya. Nah, jadi kan aku kan belum punya kartu kredit gitu. Nah, kebetulan katanya Genius nawarin bisa transaksi internasional. Nah, akhirnya aku nyari buat Spotify aja. Wes itu tok. Sembelan itu aku mencari pas itu. Wow, salut banget ya sama Ferrari. Kalau Jadi- dicari nggak nongol ya. Iya, justru kalau kalian nyari itu nggak nongol. Aduh, serem dong. Kayak barang hilang ya. Bener. Jadi emang sebenarnya yang bermasalah itu bukan produknya gitu ya, bukan kita nggak suka sama produknya, tapi memang cara memarketingkan mereka itu kadang yang nggak nyampe sama kita gitu ya, kayak ada miskom gitu loh, yang nggak sih, Kak? Benar. Gitu. Sama Sebenarnya nih, Genius kalau memang benar cara menyampaikannya mungkin lebih banyak ya sing suka tertarik. Iya, Hmm, soalnya setuju, sebenarnya setuju. juga guys, sebenarnya menurut kalau misalkan kita lihat ini ya, sebenarnya fungsinya jenis itu banyak banget gitu loh. Ada yang bisa buat nabung, transaksi, keuangan sampai bisa dapat bunga itu juga bisa. Jadi menurutku kalau misalkan menggunakan strategi yang baik itu pasti sebenarnya sangat bisa menarik banyak orang gitu loh. Gitu. Berarti Ferrari ini manusia langkah ya. Di antara banyak orang yang paling suka sama Genius ya.
Aduh, bener banget sih tapi. Jadi yang dikenal Oke. itu malah maksanya bukan produknya gitu ya. Bener banget. Ada yang terakhir nih mungkin ya terakhir. Ada satu social proof juga gitu. Aku mau tanya nih sama kita dulu aja. Kalian kalau misalnya kalian Jotan, tanya sama Prilly deh. Kalian kalau beli minuman, kalian kok bakalan milih prefer sing less sugar atau sing normal gitu? Like kalian sendiri. Kalau aku sih milih yang less sugar, soalnya kayak aku minum 1 gelas tuh kayak masa berdosa. Less sugar ya? Iya. Mungkin kalau untuk sekarang Bener kita banget. sugar sih Nas. Soalnya kan sekarang lagi di masa pandemi ya. Terus kita tuh makannya udah ngawur. Nah udah ngawur terus kita nanti makan yang normal. Wah semakin double rasa dosa ya rasanya. Iya Jadi setuju. Pasang mungkin- cowok. Pasang Sama cowok. aku yang less sugar juga. Less sugar ya, berarti emang less sugar itu lagi kayak Tapi rasanya lah aku gas ya, tetap sing Kalau sugar kita ekstra ya. ekstra Bar, rasanya. kenapa? Loh, soalnya itu Ekstra kan ya? boba itu kan wis punya identik manis toh. Dia kan wis terkenal dengan kemanisannya. Jadi kayak less sugar itu Bener, rasanya gak cocok deh. Aku mungkin kayak teh pucuk less sugar mungkin oke ya. Bener sih tapi. nah Boyo itu boba Mbak. less sugar yo. Iya, like misalnya ya guys, misalnya ya ada gitu tiba-tiba satu produk sing boba less sugar atau boba healthy gitu, boba sehat gitu. Kalian mau nggak ya beli gitu? Bayangin coba, boba sehat guys. Lu kok Mungkin mendingan kalau aku sih Ini yang biasa kayaknya. mungkin aku bakal nyoba dulu sih Nas. Kalau misalkan emang petir. Kalau memang sorry. Kalau misalnya emang enak baru aku bakal coba reverse lagi gitu. Berarti Kok aku aku- nggak mungkin. kok aku mending beli minuman lain ya guys daripada boba tapi less sugar. Aneh gak sih? Iya bener, aku ya merasa aneh sih kayak Aku mending beli minuman lain bener yang kayak less sugar. Iya, soalnya Tapi lek rasanya saya oke-oke aja lah. Ya gak apa-apa juga sih kan. Gak mungkin. Perbaikan. Mungkin aja bisa kayak itu loh. Nas yang Coca-Cola lain itu kan juga less sugar tapi tetap masih better lah, nggak sing buruk-buruk amat gitu. gitu ya. Iya. Tapi kalau boba kalian kayak makan tepung anyep-anyep gak sih guys? Nggak Bener apa-apa. sih. Demi Iya bener. Demi diet ya guys. Iya, Iya kayak aku lah. diet pasti tetap pilih ya. Tapi gini gak sih kayak misalnya aku mau diet gitu ya. Kamu mau beli boba less sugar itu tuh pasti kan ekspektasi kita itu bakalan enak gitu tuh. Tapi belum tentu enak kayak kata Prilly aku pasti anyep deh. Like, pikiran pertama aku sih pasti anyep gak enak sih guys. Jadi aku tuh merasa aneh kayak gini loh. Bayanganku itu gini. Apa? Padahal tadi di awal kan kita harus ngomong kita suka less sugar nggak sih, tapi waktu kita bayang ada produk boba healthy ngono rasanya kok kita bisa mikir aneh ya, maksudnya kok iso ada beda persepsi gitu, padahal kita sama-sama suka sih less sugar gitu loh, aneh nggak sih? Ya itulah namanya bias unintended consequences guys, kayak ada sebuah perbedaan persepsi antara pilihan awalnya kita yang kita ngomong sekali sugar tapi ternyata waktu keluar produknya loh kok kayaknya aneh ya gitu guys, itu namanya unintended consequences. Oke, terus kalau misalkan dilihat dari nama room nih, iced tea 20.000, itu masuk ke mana ya Nas? Masuk ke yang kita sebutin berdua atau masuk yang ke Christopher omongin atau ke Priscilia nih dari 20.000 ini? Kan ada banyak jenisnya nih, masuk ke mana nih kira-kira? Kayak yang tadi dibilang Prilly dong ini, ya nggak sih Pril? Oh, Yang- pilih tadi. Iya, Oh, iya. beda nama, beda harga guys. Iya guys, rawonnya nasi rawon sama black apa tadi Pril? Black traditional rice with beef. Padahal mereka berdua itu sama persis guys. Es teh sama Oh, ice berarti- tea. Berarti sebenarnya teknik marketing ini sangat keren ya. Oke, ada yang mau bertanya nih kira-kira? Ada yang mau bertanya atau mau gimana tuh? Mau tanya-tanya gitu juga boleh. Bisa. Boleh Raisen? Oh ini ada yang mau Raisen. tanya nih, ada yang mau tanya kalian nih. Wah, Talia bertemu kembali nih kita. Halo, boleh Hai, tanya nggak ya? Talia. Boleh. Nah kan tadi kan kayak bilang kan yang kayak Prilly bilang tuh kan kayak membangun kayak dari nama orang kan jadi kayak interesting gitu kan.
Contohnya kayak black traditional rice with beef kayak gitu kan. Halo? Benar sekali. Iya benar Ah. kali ya. Aku mau nanya nih ya, gimana caranya kalian itu bisa mempertahankan supaya bisa tetap sustainable going concern gitu usahanya? Kan kadang tuh ada orang yang kayak, aku pengen coba nih, apa ya, black traditional rice with beef. Tapi kalau setelah orang tahu, oh ternyata nasi rawon kayak gitu. Nah kan gimana tetap bisa mempertahankan supaya konsumen itu tetap mau beli produk itu? Karena kan kalau udah melihat kayak, oh nasi rawon, orang kan jadi kayak mungkin nggak mau beli yang kedua ketiga kayak gitu. Nah gimana caranya kalian bisa membangun itu supaya tetap usaha kalian tuh tetap bisa going concern gitu, bisa sustainable kayak tetap berlanjut gitu loh. Boleh. Tania apa? pertanyaannya sangat bagus ya. Jawab. Iya, thank you Eh, Tania. Oke, aku Mungkin akan ya, bantu jawab guys. nih. Tapi Oke, Tania dulu. Jawabnya berupa kan kita masih mahasiswa ya. Jadi kayak sepengetahuan kita sampai mana gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat seperti itu, kita harus rubah seperti semia sour sally dulu. Kalau misalkan sour sally dulu kan, dia kan awalnya kan booming banget nih. Terus lama-lama jadi kayak sepi. Soalnya kan ya, kayak yang seperti Talia bilang, awalnya kalau misalkan orang udah nyoba, ya wes nggak, ya wes aku harus tahu gitu. Nah, tapi kalau misalkan sour sally, dia berusaha supaya menjadikan itu sebuah lifestyle. Jadi dari wants berubah menjadi lifestyle gitu. Jadi sangat mungkin uh, bagaimana cara merubah persepsi orang lain atau kayak apa yang menjadi pikiran orang lain gitu. Kalau misalkan mungkin kayak misalkan dari sour sally itu merubah gimana caranya, mungkin makan yogurt nih kan bisa sehat. Jadi orang pada kayak misalkan habis makan yang kayak berat-berat gitu bisa langsung makan sour sally supaya paling enggak nanti bisa jadi kayak lancar gitu pencernaannya seperti itu. Atau pokoknya merubah bagaimana sih orangnya dulu baru kita tuh bisa melakukan strategi yang lebih bagus lagi gitu sih. Ada yang mau nambahin mungkin? Mantap, setuju sama Mantap. Tania. Setuju. Ini ada yang mau Sama nambahin aku nih? setuju. Enggak udah dijawab sama Tania. Aku mau nambahin sedikit doang. Kalau Apa tuh? dari aku, mungkin waktu kita udah buka, kita wes pasang cover sing bagus gitu, pastinya menarik toh. Nah waktu ketika orang udah masuk ke kita, udah kena sama clickbait yang di depan itu, kita yang harus bikin quality produknya itu yang memang good quality gitu. Jadi waktu mereka sudah coba, mereka nggak merasa kayak oh ketipu gak gitu. Tapi waktu mereka sudah masuk, ternyata oh ya tetap, sekalipun itu tetap mek rawon, tapi mereka bisa jadi sing kayak kita lah rawon tapi enak sih. Nah kayak gitu. Jadi kita mau bentuk persepsi yang Tania bilang itu persepsi yang kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya guys? Berarti kayak makanannya sama tapi kualitasnya jauh lebih oke gitu ya, Mas. Iya dong, nggak Oh cuma mungkin misal dagingnya gitu ya lebih lebih bagus lah anggapannya import Setuju. gitu. Setuju. Iya benar banget nih. Boleh tanya lagi nggak ya? Wah, Talia sudah tanya terus ya. Nggak apa-apa. boleh. Ya kenapa? Sesuai dengan namanya ya, alasan iced tea bisa jadi 20.000. Kok dari segi persepsi gimana sih kalian bisa bangun iced tea jadi 20.000 bisa bersaing dengan Tongji yang nggak sampai 10.000? Gimana kan bisa membangun persepsi itu? Banyak orang kan pasti milih, Tongji enak lah, paling cuma berapa. Nah ya apa sih caranya supaya kalian bisa mempertahankan iced tea 20.000? Gitu sih. Pertanyaannya menguji iman ya. Dari Ada yang mau teman-teman jawab mungkin? Kalau misalkan nggak ada, aku coba akan menjawab. Tanya dulu apa aku dulu? Terserah Agnes juga boleh. Tapi gak tahu ya ini nanti coba tadi ya koreksi aku ya. Kalau dari aku mungkin kalau Tongji itu kan dia menyasarnya menengah ke bawah. Nah kalau misalnya kita mau masukin ST 20.000 ya kita nggak bisa masukin pasar yang menengah ke bawah juga gitu. Kita harus jualnya ke pasar-pasar yang menengah ke atas gitu. Kayak misalnya kayak mungkin di mana ya, Pakuan Mall gitu ya. Restoran-restoran di Pakuan Mall itu kan high class. Nah kalau di situ ya berarti kita bisa pasang iced tea yang emang harganya 20.000 karena bagi orang-orang high bis, bagi orang-orang kaya di situ 20.000 kayak uang kecil gitu. Tapi kalau dia jual iced tea 20.000 di PTC yang tempatnya anjing-anjing itu apa? Yang food courtnya di STC
ya nggak akan laku kayak gitu. Jadi persepsinya itu kita nentuin tempat yang bener itu, tempat jualannya itu yang tepat kayak gitu. Nah, aku mau nambahin lagi nih dari Agnes. Dari persepsi tempat, kita juga bisa kayak ngubah persepsi kemasan. Jadi kayak mungkin kita bisa lihat nih dari aku aja deh. Dari botol sama yang aku refleksi yang dari kaca itu kan pasti kalau yang segitu kan yang dari kaca misalkan harganya 20.000 30.000 kita kayak oh make sense nih soalnya dari kaca. Nah, dan kayak gitu sebelum kita berjualan kita udah harus tahu target marketnya tuh siapa. Jadi saat kita jual itu kita meskipun harganya mahal kita udah ngerti kalau misalnya target marketnya siapa dan kayak bisa menaruh persepsi kalau misalkan itu eksklusif atau barang mahal gitu. Jadi mungkin ya kayak dibilang Agnes tadi yang dibutuhin itu cuma semua persepsi dan cara menempatkan strategimu dengan baik aja gimana gitu. Setuju sama Tania, benar. Aku mau nambahin, dan yang terakhir itu yang penting, gak kalah penting sama yang sudah disebutkan Agnes dan Tania itu harus memperhatikan brandingnya juga. Kalau kalian tahu ada PT Es Teh Indonesia, itu produknya tuh ya es teh gitu loh, tapi dia tuh karena brandingnya dia yang unik, yang beda daripada yang lain, dia tuh bisa naik daun gitu loh, sampai dikenal sama masyarakat tua, sampai sempat viral di TikTok kayak gitu. Benar juga sih, itu aku setuju juga sih, benar. Thank you Talia buat pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Apakah sudah menjawab juga? Talia, apa aku sudah menjawab? Sudah. Oke, terima kasih. Jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Talia. Ya, untuk Isabel mau bertanya mungkin. Apa mungkin koneksinya lagi di jalan Lambat. ya Bella ya? Masih delay. Mungkin dari audiens kita yang lain ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Kalau nggak ada, kita akhiri nih teman-teman. iya, kita berpisah. Gitu. Oke, aku Sepertinya- hitung 1 sampai 10 ya. Kalau nggak ada kita berpisah. 1, Iya. 2, 3, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8. Wah, kok delay semua ya? Oke, sepertinya kalau ada badan kan pembicaraan kita sangat seru sekali ya. Iya. Iya, seru sekali ya. Saya berharap ada yang tanya lagi sih. Atau mungkin kita kamu sudah mau terlalu tanya ya? jelas. Mungkin kita Waduh. terlalu jelas sampai nggak ada yang mau tanya. Heeh. Oh iya, sudah jelas ya. Oke. Ya udah Saya teman-teman. saya salfok sama audiens kita tuh namanya Richard. Richard, Wah, apakah ini salah satu branding dari Richard untuk berjualan bebek? tuh unik Richard ini. Dia sendiri iya yang pakai bener ya. gambar bebek. Boleh ya kita coba naikin ya. Kita naikin Iya. ya. Kita Udah tanya. Kita yang tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita yang tanya sekarang teman-teman. kayak guru ya. Wah, kayaknya lagi Kayaknya aku ditolak ini. malu-malu Aduh, gitu. ya. Ya udah nih, sepertinya emang udah malam waktunya bobo. Oke guys, terima kasih buat audiens kita yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Pasti kalian sudah Yeay. mendapatkan ilmunya kan teman-teman. Iya. Atau mungkin ada yang kurang jelas, ya nanti kita PC aja ya. Iya. Oke guys, selamat malam semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mea.